warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di materi teknik pemesinan bubut. Ini untuk pertemuan kedua. Oke, materi yang kita bahas hari ini adalah tentang fungsi mesin bubut. Jelas ya. Kemudian pencapaian kompetensi yang akan kita bahas itu adalah tentang Anda dapat menjelaskan penggunaan mesin bubut untuk membuat produk-produk. Kemudian dapat melakukan berbagai jenis pembubutan dengan spesifikasi sesuai standar. Kemudian dapat menentukan alat-alat yang diperlukan untuk melakukan berbagai jenis pembubutan, serta dapat menentukan parameter pembubutan yang benar. Tujuan yang kita capai adalah dapat menerapkan mesin bubut sesuai dengan fungsi dan produknya. Ya. Oke, kita masuk ke uraian materi. Penggunaan mesin bubut biasanya untuk mengerjakan bidang-bidang silinder luar dan dalam, atau membubut lurus, mengebor, bidang rata, membubut rata, bidang tirus atau kerucut, dan membuat ulir. Pembubutan juga dapat digunakan untuk membuat knop, memotong alur, atau membubut tirus. Oke. Kemudian inilah contoh dari jenis-jenis pembubutan seperti facing, kemudian taper turning, counter turning, kemudian front turning, tempering, cut off, threading, boring, drilling, knurling. Ini adalah jenis-jenis proses dalam pembubutan. Kemudian perhitungan kecepatan potong. Yang dimaksud dengan kecepatan potong atau CS adalah kemampuan alat potong atau penyayat dengan aman menghasilkan total, atau total itu adalah gram, satuan panjang per waktu, meter per menit atau feet per menit. Karena nilai kecepatan potong untuk setiap jenis bahan sudah ditetapkan secara baku, maka komponen yang bisa diatur dalam proses penyayatan adalah putaran mesin. Oke, rumus dasar dari CS adalah atau cutting speed, CS sama dengan P kali D kali N. Karena satuan CS adalah meter per menit, sedangkan satuan diameter pisau adalah benda kerja dalam milimeter, sehingga dibagi menjadi 1000. Menghasilkan CS sama dengan P kali D kali N per 1000. Nah, di mana CS adalah kecepatan potong, D adalah diameter pisau atau benda kerja, N adalah kecepatan putaran pisau benda kerja, P adalah 3,14 atau 22 per 7. Tabel kecepatan potong dari segi material itu beda-beda, dari ST34 sampai 85 itu dari baja perkakas, CS-nya bisa dari 20 sampai 30 untuk ST34, besi tuang 8 sampai 14 untuk baja perkakas. Untuk HSS pisaunya itu bisa CS-nya bisa 18 sampai 20, karbida 60 sampai 90 karena dia lebih keras karbida itu. Bronze untuk karbida itu 150 sampai 250 meter per menit, jadi sangat cepat dan tajam. Membubut lurus adalah pembubutan memanjang, ini bubut lurus ya, pembubutan memanjang sejajar benda kerja untuk mendapat ukuran diameter benda kerja yang dikehendaki. Atau pembubutan permukaan rata atau facing, meratakan permukaan pada bidang diameter benda kerja untuk menghasilkan pembubutan permukaan datar pada benda kerja. Ini adalah outside surface atau pembubutan rata di samping. Yang satu lagi adalah yang bagian B adalah flat edge surface atau pembubutan permukaan. Mengebor, membuat lubang dengan mata bor. Nah, ini adalah pengeboran itu bisa dalam pembubutan bisa melaksanakan sebuah pengeboran tanpa melepaskan benda kerjanya. Jadi langsung dibor di mesin bornya. Nah, sekarang membuat tirus. Pengertian tirus adalah benda kerja yang mempunyai ukuran yang berbeda dari satu bagian ke bagian yang lainnya secara berurutan serta beraturan. Bisa juga disebut benda kerja yang memiliki penampang kerucut lancip di ujung ya. Fungsi tirus yaitu sebagai pengikat dan pengunci sementara, dan saat ingin melepaskan butuh hentakan untuk tirusnya. Ini untuk tirus. Tirus dan taper. Apa bedanya tirus dan taper? Tirus berbeda dengan taper. Tirus adalah benda hasil pembubutan mempunyai ukuran diameter yang berbeda dan beraturan. Taper adalah benda hasil scrap dan fresh mempunyai ukuran yang berbeda dan beraturan. Jadi kalau misalkan bubut itu disebutnya tirus. Nah, untuk di scrap atau fresh itu disebutnya taper. Tirus berbeda dengan taper.
Tirus adalah benda hasil baut mempunyai ukuran diameter yang berbeda dengan berat total. Taper adalah benda hasil scrap fresh mempunyai ukuran yang berbeda dengan berat total. Oke, kita lanjut ke tirus. Tirus ada 3 jenis cara pembubutan tirus, yaitu memutar eretan atas, menggeser kepala lepas atau tailstock, dan menggunakan perlengkapan tirus. Memutar eretan atas, ini cara membuat tirus yang pertama, yaitu menggeser eretan atas, di mana ada parameter perhitungannya. Dia adalah diameter kecil tirus, D besar adalah diameter besar tirus, L adalah panjang tirusnya, A adalah sudut tirusnya, A per 2 sudut pergeseran eretan atas. Ini adalah parameter perhitungan dari membuat tirus. Jadi dengan kata lain, rumus dari membuat tirus adalah tangan pi per 2 sama dengan diameter besar dikurang diameter kecil dibagi 2 kali panjang. Langkah-langkah memutar eretan atas, yang pertama adalah menghitung besar sudut ketirusan dengan rumus yang ada yang tadi. Kemudian menentukan arah putaran eretan dengan melihat arah tirus yang akan dibuat, atau clockwise atau counterclockwise arah jarum jam, atau kebalikan arah jarum jam. Menentukan kedalaman pemakanan, depth of cut, serta banyaknya proses yang dilakukan. Nah, langkah-langkah menggeser kepala lepas. 1. Proses pembuatan lubang center pada kedua permukaan benda kerja memakai board pemusat atau center drill yang sesuai. Yang selanjutnya, pemasangan benda kerja dengan sistem 2 center, between center. Nah, menggeser kepala lepas atau tailstock, ini cara yang kedua, yaitu dimana seperti pada gambar, dia mempunyai rumus X sama dengan L per I dikali D besar dikurang D kecil bagi 2. Ini adalah rumus menggeser kepala lepas atau tailstock. Oke. Menggunakan perlengkapan tirus. Nah, ini perlengkapan tirusnya ya, antara kepala lepas dan cekam dia ditahan oleh tailstock. Cara ini dilakukan apabila tirus yang dibuat terlalu panjang dan besar sehingga tidak bisa diproses dengan cara memutar eretan atas dan cara menggeser kepala lepas. Skema taper attachment. Langkah-langkahnya, pasanglah taper attachment pada bagian belakang pada mesin. Atur sudut mistar pada taper attachment sesuai dengan sudut setengahnya di tirus benda kerja. Hubungkan eretan dengan taper attachment dengan menggunakan baut penyetel. Jika eretan memanjang digerakkan, maka eretan melintang akan bergerak mengikuti sumbu mistar pengantar, sehingga akan menghasilkan sayatan yang sejajar dengan mistar pengantar. Kemudian menghasilkan benda kerja yang mempunyai sudut tirus 2 kali 1,5 derajat atau 3 derajat. Nah, itu mungkin untuk sesi pengenalan bobot ya. Silakan kerjakan tugas dari tes formatif yang saya berikan. Sebutkan keuntungan dan kerugian dari pembuatan tirus dengan cara memutar eretan atas, menggeser kepala lepas atau tailstock, dan menggunakan perlengkapan tirus. Silakan dikerjakan. Bila membutuhkan buku referensi, silakan hubungi saya di Instagram yang sudah tertera di layar, kemudian di Telegram. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi untuk kelanjutan materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.